datang di Tipsnya Dokter 24, Sobat Sehat Kita-Kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda ginjal terganggu. Nah, inilah pertanyaan yang sering kita jumpai ya di masyarakat. Umumnya yang paling sering, apabila pinggang sakit pasti dikaitkan dengan ginjal yang kurang beres. Tetapi ternyata masalahnya tidak sesederhana itu loh. Dan sakit pinggang tidak selalu berkaitan dengan penyakit ginjal. Mungkin saja ada yang tidak beres di otot atau persendian tulang belakang. Tanda adanya gangguan pada ginjal ini ternyata sangat bervariasi. Ada yang lama tidak menampakkan tanda atau gejala sama sekali dan belakangan baru timbul keluhan, tetapi ada juga yang langsung timbul gejala hebat. Berikut ini akan kita bahas beberapa tanda gangguan ginjal. Yang pertama adalah kencing darah atau berdarah nyata. Air seni bisa berwarna merah darah. Nah, sel darah seharusnya tidak keluar ke dalam air seni. Seandainya sel darah merah ini ditemukan dalam air seni, kemungkinan selain dari ginjal, mungkin juga dari bagian lain saluran kemih, misalnya kandung kemih atau ureter. Pemeriksaan dokter atau laboratorium akan memastikannya. Dan bila waktu kencing tampak air seni berdarah, perhatikan apakah pada awal atau akhir atau semuanya. Dan sedangkan pada aliran kencing pertengahan, air seni tidak bercampur darah, ataukah darah sudah bercampur rata dengan air seni sehingga sepanjang air seni mengalir seluruhnya berwarna merah. Nah, bila hanya di awal atau akhir saja, kemungkinan darah itu berasal dari uretra atau saluran kencing yang mengalirkan air seni dari kandung kemih keluar tubuh. Dan misalnya akibat peradangan prostat. Sebaliknya, jika darah sudah merata tercampur dalam air seni, kemungkinan sumbernya di ginjal, ureter, atau kandung kemih. Perlu diingat bahwa warna air seni yang merah belum tentu berarti darah. Mungkin juga pigmen dari otot atau mioglobin, pigmen darah atau hemoglobin tanpa sel darah, dan juga akibat dari obat-obatan tertentu, misalnya rifampicin. Gejala yang kedua adalah pengosongan kandung kemih yang tidak tuntas. Artinya, kandung kemih tidak bisa dikosongkan sampai benar-benar tuntas. Biasanya ditandai oleh masih inginnya kencing lagi walaupun baru saja kencing. Sehingga biasanya orang akan sering sekali ke WC. Pada orang normal, sehabis kencing, kandung kemih dapat dikosongkan betul-betul. Gejala yang ketiga adalah volume kencing yang sangat banyak, melebihi 2,5 liter per hari atau disebut dengan poliuria. Nah, air seni ini diproduksi ginjal yang normal setiap hari berkisar antara 600 sampai 1.800 ml saja. Kalau melebihi ini pertanda ada kelainan, misalnya penyakit ginjal atau kekurangan hormon ADH yang memerintahkan ginjal untuk menghemat pengeluaran air. Dan bisa juga karena obat penguras air seni, diuretik, dan penyakit gula. Gejala yang keempat adalah waktu kencing terasa nyeri atau dysuria di daerah sekitar kemaluan. Ini biasanya pertanda bahwa adanya radang, infeksi, atau luka, misalnya akibat gonore atau batu yang tajam. Di sini yang dimaksud adalah batu saluran kencing ya. Dan leher kandung kemih atau saluran keluarnya bisa terluka. Berikutnya adalah volume air seni menjadi sangat berkurang, yaitu kurang dari 500 ml per hari atau disebut juga dengan oliguria. Dan di sini bisa juga stop sama sekali atau anuria, yaitu kurang dari 100 ml per hari. Ini disebabkan kurangnya aliran darah ke ginjal, misalnya shock, kekeringan atau dehidrasi, akibat muntaber dan sebagainya, dan juga bisa akibat sumbatan di saluran kemih atau gagal ginjal. Gejala yang selanjutnya adalah keluarnya batu utuh atau pecahannya sewaktu kencing. Ini menunjukkan ketidakberesan di saluran kencing, entah itu ginjal atau di kandung kemihnya. Batu atau infeksi merupakan dua penyakit istilahnya ya, kakak beradik, dan ini biasanya saling berkaitan. Maksudnya kalau ada batu biasanya ada luka yang mengandung kuman atau bisa terjadi infeksi, dan juga sebaliknya, adanya infeksi bisa memudahkan mengkristalnya batu pada saluran kencing. Gejala yang berikutnya adalah nyeri atau sakit. Dan jika ditekan pada pinggang kanan dan kiri tulang belakang di daerah pinggang, maka terasa nyeri yang menembus sampai ke depan. Nyeri juga bisa menjadi sangat hebat atau kolik. Nah, di daerah pinggang atau samping kanan kiri pusar, kadang-kadang terasa juga sampai ke ulu hati, pangkal paha, dan kemaluan. Kolik ini timbulnya berkala, tetapi ketika hilang dia tidak tuntas. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya batu yang lepas dan menggores atau meregangkan dinding saluran kemih, ginjal, atau ureter.
Dan bila nyerinya di dekat kemaluan, kemungkinan besar kelainannya atau peradangannya terjadi pada saluran keluar air seni atau uretra atau leher kandung kemih. Gejala yang berikutnya adalah gangguan buang air kecil, misalnya pancarannya tidak kuat, alirannya terhenti secara tiba-tiba, atau buang air kecil sedikit-sedikit namun sangat sering, atau kita sebut polakisuria. Air kencing ini keluar tidak tertahankan yang disebut inkontinensia. Ini tidak selalu menandakan ginjal yang tidak beres, tetapi kemungkinan gangguan ini hanya terjadi pada kandung kemih atau pada saluran keluarnya. Misalnya akibat pembesaran prostat pada pria. Kelainan bawaan saluran kemih bawah juga mengakibatkan hal ini, misalnya epispadia dan juga fistula. Dan bila terjadi infeksi, ini bisa saja merambat, menyerang, sampai ke ginjal. Gejala yang berikutnya adalah ginjal yang membesar. Ini biasanya diketahui ketika dokter memeriksanya secara fisik maupun secara rongsen. Nah, dan gejala yang bisa kita lihat secara keseluruhan adalah pembengkakan atau sembab atau edema. Dan ini disebabkan karena penimbunan air berlebihan di dalam tubuh, khususnya di bawah kulit. Penyebabnya sebenarnya bisa saja dari hati, jantung, ya, selain penyakit ginjal. Pada mulanya mungkin tidak terlalu nyata pembengkakannya, hanya berat badan meningkat dengan cepat. Baru selanjutnya diketahui bahwa gemuknya ini abnormal karena nampak ketika ditekan tidak kembali lagi secara cepat atau disebut pitting udem. Ya, jadi ketika ditekan dia akan membekas seperti cekungan. Biasanya sembab akibat penyakit ginjal tampak lebih dulu di daerah muka atau wajah, sedangkan sembab akibat penyakit jantung lebih sering di daerah tungkai bawah. Nah, sembab akibat ginjal ini khususnya di daerah kelopak mata. Nampak matanya seperti menyempit dan kelopaknya membengkak. Bila penimbunan air itu begitu hebat, kadang rongga perut atau peritonium dan paru-paru pun akan dibanjiri air sehingga terasa sesak. Demikian pula sekujur tubuhnya bengkak-bengkak yang disebut udem anasarka. Selain tanda-tanda di atas, ada tanda dan keluhan lain yang mungkin juga berkaitan dengan kelainan pada ginjal. Tanda dan keluhan itu misalnya tekanan darah tinggi. Selain akibat penyakit ginjal, ini juga disebabkan oleh penyakit pengerasan pembuluh darah akibat timbunan kolesterol, penyakit anak ginjal, dan lain sebagainya. Gejala yang lain adalah kencing malam hari atau nokturia. Ini pertanda volume air kencing bertambah selain akibat penyakit ginjal, juga bisa disebabkan oleh penyakit gula, minum banyak air sebelum tidur. Orang yang normal umumnya 4-6 kali per hari dan kebanyakan pada siang hari. Mengompol atau enuresis pada anak yang lebih besar dari 2-3 tahun mungkin menandakan kelambatan kematangan sistem saraf yang mengatur otot saluran kemih bawah dan mungkin juga karena kelainan pada saluran keluar air seperti penyempitan atau infeksi. Nah, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Nantikan informasi serta tips-tips menarik selanjutnya hanya di Tipsnya Dokter 24 Sobat Sehat Kita-Kita. Salam sehat.